Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam kemanusiaan. Bersama saya Muhammad Hidayat, tim komunikasi publik Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang akan membantu kegiatan diskusi online sore ini yang bertemakan sosialisasi penanganan COVID-19. Sebelumnya, mari kita mensyukuri atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara diskusi online ini yang nantinya kita akan menghadirkan para narasumber. Yang pertama ada Profesor Dr. Wiku Bakti BAMSC PhD selaku juru bicara Satuan Tugas COVID-19. Yang kedua ada Bapak Dr. Sony Harmadi SEME selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas COVID-19. Dan yang ketiga ada Ustadz Dr. Khalid Zaid Abdullah Basalama LC MA1 selaku pada sore hari ini selaku penyelenggara bersama COVID-19 Satuan Tugas COVID-19. Kemudian yang keempat ada Bapak Dr. Solah Imari MSc selaku anggota subbidang tracking Satuan Tugas COVID-19. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu keempat narasumber kita supaya nantinya tidak ada gangguan teknis. Yang pertama, selamat sore, Assalamualaikum Prof. Wiku. Apakah sudah hadir? Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat Prof. Wiku? Alhamdulillah, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Wiku. Yang kedua, Bapak Dr. Sony Harmadi. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak. Ya, Alhamdulillah sehat. Baik, yang ketiga ada Ustadz Dr. Khalid Zaid Abdullah Basalama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz bersama Satuan Tugas COVID-19 sudah mengadakan kegiatan ini Ustadz. Sehat selalu Ustadz. Sama-sama, amin. Terima kasih. Yang keempat ada Dr. Solah Imari. Selamat sore, Bapak Dr. Solah Imari. Apakah mendengar suara saya? Waalaikumsalam Mas Hidayat. Ya. Syukur Sehat Pak? Sehat. Ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja mulai untuk talk show atau diskusi online yang bertemakan tentang sosialisasi penanganan COVID-19. Mungkin saya mohon izin beralih ke Profesor Wiku Bakti. Selamat sore, Prof. Ya, selamat sore. Ya, Prof. Mungkin kita bisa mulai, Prof. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya sebagai moderator. Yang pertama, para jamaah atau para hadirin yang mengikuti kegiatan hari ini ingin mengetahui apakah upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam mengurangi kasus penularan yang masih tinggi saat ini, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Jadi ini adalah acara yang sangat penting tentunya dalam rangka syiar kebaikan yang patut disampaikan kepada semua pihak seperti yang biasa dilakukan oleh Ustadz Khalid. Jadi kita perlu mengingatkan protokol kesehatan 3M untuk seluruh masyarakat di Indonesia tentunya. Dan perilaku disiplin 3M ini tentunya merupakan ikhtiar kita untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain dari COVID-19. Dan disiplin ini tidak berhenti di diri kita tentunya, sama seperti pada saat berdakwah, kita juga harus mengajak orang terdekat atau setidaknya keluarga, teman, dan orang lain untuk ikut mematuhi protokol kesehatan. Dan tentunya ikhtiar yang nantinya diikuti oleh banyak orang ini juga menjadi amal baik bagi kita semua yang mengajaknya. Dan dari sisi perubahan perilaku, apabila banyak yang disiplin terhadap protokol kesehatan, maka semakin kuatlah perlindungan kita semuanya terhadap COVID-19. Dan tentunya Satgas Pusat tidak bekerja sendiri.
Oleh karena itu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah termasuk tokoh agama seperti Ustadz Khalid ini untuk mensiarkan pentingnya 3M kepada umat Islam khususnya. Selain upaya 3M ini, Satgas juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemeriksaan khususnya bagi orang-orang yang mempunyai riwayat kontak dengan kasus positif. Ini juga agar penanganannya bisa sedini mungkin dilakukan. Dan upaya ini tentunya disertai dengan persiapan dari mutu pelayanan kesehatan dan harapannya dapat menurunkan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Jadi kami mohon betul kerjasama dari semua pihak tentunya, terutama umat muslim untuk bisa menangani ini. Demikian Pak Hidayat. Baik, terima kasih Prof. Yang saya garis bawahi adalah 3 poin. Pertama, Prof. Wiku menyatakan bahwa ikhtiar, kemudian ini suatu syiar, dan kemudian disiplin diri. Itu yang memang pada acara sore hari ini kita berharap syiar itu nantinya akan berdampak positif bagi kita semua. Mohon izin saya akan beralih ke Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan sesuatu hal Ustadz. Mohon izin, apa perbedaan aktivitas dakwah dan usaha yang Ustadz Khalid lakukan selama pandemi ini Ustadz, sebelum pertanyaan yang lainnya Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Muhammad Hidayat, saya mengucapkan salam hormat dan juga perkenalan kepada para narasumber. Ada Prof. Wiku, ada Dr. Sony dan Dr. Solah, dan juga seluruh teman-teman tim penanganan COVID-19. Juga sekaligus saya menyapa teman-teman di medsos. Saya memberitahukan kepada narasumber insya Allah kalau semuanya ikut ya, tapi saya tidak bisa janjikan itu. Insya Allah di YouTube tidak kurang dari 1,5 juta ada follower, dan juga di Instagram ada 2,1 juta. Itu insya Allah mudah-mudahan jumlah yang cukup membantu untuk mensosialisasikan tentang bagaimana pemerintah peduli terhadap COVID-19 ini, dan juga sekaligus menepis persepsi-persepsi negatif mungkin yang diangkat oleh sebagian orang. Kalau pertanyaan tadi Mas Muhammad Hidayat tentang masalah aktivitas dakwah dan bisnis, tentu tidak asing bagi semua pihak kalau baik di dakwah ataupun di bisnis, karena keduanya saya geluti. Kita berpindah ke, kalau pengajian dakwah secara khusus lebih banyak kepada online. Dan itu alhamdulillah kita tetap lakukan setiap harinya, walaupun secara volume lebih sedikit. Jadi mungkin pada saat sebelum pandemi saya bisa punya pengajian satu hari 4-5 kali jadwal di tempat yang berbeda. Kalau di masa pandemi ini satu hari 1 atau sampai 2 kali saja online di waktu-waktu yang kira-kira kita menilai teman-teman bisa mengikutinya, seperti di siang hari jam 13.00 sampai jam 14.00, atau lepas asar seperti ini kurang lebih jam 16.00 sampai jam 17.00. Terkadang juga ada waktu tertentu di malam hari. Dan alhamdulillah respon tetap baik dalam masalah dakwah, karena orang lebih banyak waktu di rumah dan mereka akhirnya kembali kepada media sosial. Kalau masalah bisnis, kami mengikuti sekali alhamdulillah bagaimana instruksi pemerintah di restoran misalnya di masa PSBB, pada saat awal betul-betul harus tutup, maka kami tutup total. Kemudian pada saat itu kesempatan kami benahi manajemen secara internal, dan juga kami bersih-bersih ya di sini restoran, segala sesuatu yang kita bersihkan, dicuci, yang bisa dicuci, dibersihkan, disemprot dan segala macam. Kemudian pada saat sudah terbuka kesempatan untuk membuka restoran secara dine-in, maka kami pun mengatur jarak antara pengunjung, dan juga ada standar protokol, yaitu cuci tangan di depan resto, di parkiran kami siapkan, kemudian juga dites suhu, kemudian kita anjurkan seluruh yang masuk mereka berjaga jarak dan juga memakai masker, kecuali pada saat akan makan, maka itu adalah hak pribadi insya Allah, tapi setelah itu mereka bisa bekerja sama. Dan alhamdulillah selama ini saya lihat respon yang saya lihat di masyarakat yang berinteraksi sama kami, baik di dakwah ataupun di bisnis, berjalan dengan baik.
Begitu Mas Muhammad Hidayat. Alhamdulillah, saya bisa menggarisbawahi bahwa pandemi ini tidak membuat dakwah dan bisnis Ustadz Khalid berhenti ya Ustadz, tetap Ya, terus alhamdulillah. berjalan dan ada perubahan perilaku di situ dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Mohon izin Ustadz Khalid, saya beralih ke Bapak Sony. Tadi saya sedikit menjelaskan tentang perubahan perilaku. Mungkin saya akan ke Bapak Sony yang memang selalu keliling ke Indonesia ke berbagai, mengisi narasumber di berbagai webinar dan diskusi tentang perubahan perilaku. Selamat sore. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Hidayat. Assalamualaikum Ustadz Khalid Basalamah yang kami banggakan. Prof. Viko dan teman-teman sekalian, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa bertemu dengan Ustadz Khalid Basalamah dalam kondisi alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Ustadz karena tadi sungguh menyejukkan bahwa dukungan dari ulama ini luar biasa penting. Tentu di masa pandemi ini banyak hal yang harus kita rubah perilakunya. Kebiasaan kita seperti beribadah, sebetulnya kebiasaan berkumpul adalah suatu hal yang sangat biasa di dalam ibadah kita sebagai umat beragama. Tetapi di masa pandemi ini upaya untuk mengurangi atau menekan penularan COVID-19 dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan itu satu hal yang sangat amat penting. Pak Ustadz dan teman-teman sekalian, memang merubah perilaku itu tidak mudah. Perilaku dari memakai masker, sebelumnya kita terbiasa tersenyum, terlihat ramah, lalu kemudian sekarang harus memakai masker, tentu rasa bernafasnya tidak semudah kalau tanpa masker, dan seterusnya. Lalu kita terbiasa bertemu, bersalaman, berdekatan, dan sekarang kita harus saling menjaga jarak. Karena dengan menjaga jarak, kita saling melindungi. Dan juga kita harus sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, perubahan perilaku ini harus didasarkan pada sebuah keyakinan, Pak Ustadz. Dan juga teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang hadir. Nah, keyakinan itu hanya bisa dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang sangat penting, yang punya pengaruh besar terhadap masyarakat. Salah satunya adalah tokoh agama atau alim ulama. Dalam hal ini kami juga mohon dukungan, tadi sudah dicontohkan dengan sangat baik oleh Ustadz Khalid Basalamah, dan tentunya juga menjadi suatu teladan bagi para jemaah yang biasa mengikuti pengajian dakwah dari Ustadz Khalid Basalamah. Memang kita berharap semakin patuh masyarakat, ada kedisiplinan kolektif, ada kesolehan sosial secara bersama-sama, karena upaya kita dengan 3M itu berarti kita bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang lain. Semakin patuh kita, semakin cepat kita mengakhiri pandemi ini. Jadi mohon dukungannya Pak Ustadz, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengakhiri pandemi ini juga dengan iman, aman, dan imun. Pak Ustadz, kami laporkan juga bahwa kami di Satgas COVID penanganan COVID-19 ini juga bersama Dr. Solah dan teman-teman semuanya, kami menggunakan narasi iman, aman, dan imun agar kita bisa menanggulangi pandemi ini sebaik mungkin. Tidak mungkin kita hanya dengan masker, jaga jarak, dan cuci tangan, tapi keyakinan kita dengan iman kita tentu akan membuat semuanya menjadi lebih baik dan lebih mudah. Lalu kemudian imunitas perlu ditingkatkan dengan hati yang tenang, hati yang gembira. Lalu kemudian juga harus dengan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan seterusnya. Dan peran dari Ustadz Khalid Basalamah beserta para alim ulama lainnya tentunya menjadi sangat penting. Oleh karenanya, kami sekali lagi mohon dukungan dari para alim ulama, termasuk Ustadz Khalid Basalamah, di dalam mendorong percepatan perubahan perilaku di masyarakat.
Demikian Mas Muhammad Hidayat, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sony. Pesan-pesan dari Pak Sony jelas dan padat sekali bahwa perubahan perilaku itu tidak mudah, namun kita yakinkan bersama-sama untuk pastinya yakin secara iman bahwa kita bisa melalui dan bisa melakukan perubahan perilaku untuk menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Mungkin kita akan beralih ke Pak Soleh, mohon izin. Pak Soleh, masyarakat sudah mengetahui mendengar ada 3M, kemudian ada tiga wajib yang dilakukan, namun sekarang kita mendengar lagi ada 3T. Ada beberapa yang masyarakat sudah mendengar dan mungkin ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui Pak Soleh. Mohon izin Pak Soleh, silakan Pak Soleh jelaskan 3T itu apa. Mungkin masyarakat yang ada beberapa masyarakat yang belum tahu. Silakan Pak Soleh. Ya, Waalaikumsalam Mas Muhammad Hidayat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa kumpul di media cukup baik pada hari ini. Selamat sore Pak Ustadz. Saya sering mendengar ceramah Pak Ustadz, menjadi murid juga gitu, dan rasanya ingin kembali ke pesantren lagi gitu. Itu zaman dulu menjadi kehidupan kita. Ya. Selamat sore juga Prof. Iku dan Dr. Sony. Kita jumpa pada media yang cukup bagus kali ini. Jadi pada diskusi kita hari ini sudah disampaikan bahwa ada penyakit namanya COVID gitu. Dan kita sudah sama-sama mendengar upaya yang kita lakukan seperti yang disampaikan oleh teman-teman narasumber adalah ikhtiar, kemudian doa disertai dengan iman yang kuat, dan kita terus berjuang untuk melakukan perubahan perilaku untuk diri kita sendiri dan mengajak orang lain. Jadi tadi sudah disampaikan ada 3M, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu menjadi perilaku. Tapi sebetulnya mengapa kita kok harus melakukan tindakan itu? Ya karena nanti ada hubungannya dengan 3T gitu. COVID itu konon kabarnya akan menyebar dari negara lain masuk ke Indonesia. Banyak penyakit yang model begitu. Kita sudah sering menghadapi situasi seperti itu. Yang yang gencar adalah adanya polio. Tahun 2005 kita sudah mendeklarasikan polio bebas. Tahu-tahu muncul di tengah-tengah kota Sukabumi. Ternyata asalnya dari Nigeria, non jauh di sana di Afrika. Kemudian kita juga mendengar ada penyakit lain masuk ke daerah Papua, polio juga, kemudian menyebar ke daerah di sekitar situ. Artinya penyakit itu ternyata memang sudah dicontohkan oleh Nabi. Kalau ada penyakit menular seperti itu, action yang dilakukan oleh Nabi itu udah jelas gitu. Yaitu kita melakukan upaya mencegah jangan mendekati daerah itu, atau kita jangan keluar dari daerah yang ada musibah. Sebetulnya prinsipnya sederhana seperti pada influenza. Influenza itu menular. COVID itu seperti influenza, tetapi konon katanya menyebabkan sakitnya berat, sama banyak yang saudara kita wafat karena penyakit ini. Ya. Nah, menularnya karena seseorang itu batuk. Jadi si virus COVID itu ikut numpang pada butir-butir cairan ketika kita itu batuk atau berbicara. Nah, kemudian si virus itu melayang-layang di udara sekitar orang, sehingga dihirup oleh yang lainnya, maka orang lain terkena. Oleh karena itu yang dilakukan oleh kita, ya sudah, cara paling gampang adalah gunakan masker. Baik saya yang sakit atau saya yang kemungkinan tertular, sama-sama menggunakan masker. Ya, kemudian berbicara satu dengan yang lain, dijaga jaraknya, ya lebih dari 1 meter.
Konon katanya virusnya kalau dibatukkan itu udah turun lebih dari 1 meter. Ya, artinya ikut dengan percikan ludah, kemudian sebarannya itu tidak cukup jauh. Walaupun ada sebagian yang bisa menyebar jauh, tapi itu sebagian kecil. Ya. Mengapa kok harus cuci tangan? Karena tangan ini adalah media penular. Karena kita pegang-pegang muka, pegang-pegang pintu, pegang-pegang peralatan lain, kemudian tangan kita sendiri megang hidung kita sendiri. Jadi menyebabkan virus itu ada di tangan kita. Nah, oleh karena itu tindakannya adalah 3M. Nah, yang menjadi persoalan itu ketika saya tiba-tiba menderita sakit atau tertular tapi tidak menunjukkan gejala, maka saya harus melakukan action supaya saya tidak menular ke orang lain. Nah, action itu dinamakan 3T. Ya, orang sana menyebutnya sebagai tracing, testing, kemudian di treatment. Ya, kalau bahasa kita ya ditelisik, kemudian dites, kemudian diterapi gitu. Ditelisik itu artinya orang yang menderita sakit COVID atau menunjukkan gejala COVID cepat-cepat ditemukan. Atau cepat-cepat kita memberitahu bahwa saya kena COVID gitu. Nah, mengapa kok cepat-cepat memberitahu? Supaya orang lain sadar bahwa saya itu menular penyakit COVID. Ya, tindakannya apa bagi saya? Melakukan testing, memastikan apakah saya betul karena COVID atau bukan. Ya, kalau saya lihat dari hasil tes, hasil pemeriksaan itu, dari 100 orang gitu, ternyata yang positif COVID itu sedikit. Artinya kalau kita menderita sakit pilek, kemudian saya mau ditesting ini, itu kemungkinan COVID itu kecil, ya. Tetapi ya tetap harus dilakukan testing, dipastikan, sehingga kita sendiri merasa yakin apakah sakit saya itu betul karena COVID atau tidak. Nah, ketika saya dinyatakan sebagai COVID, maka segera itu penting. Nah, yaitu segera melakukan tindakan terapi. Mengapa begitu? Karena tindakan pengobatan awal itu menyebabkan sakitnya tidak menjadi lebih berat. Bisa kita cegah, tentu dengan ikhtiar. Ya, itu metodenya. Yang kedua segera adalah segera menyendiri. Itu terapinya begitu, menyendiri. Mengapa menyendiri? Karena saya menularkan penyakit sehingga tidak bertemu dengan orang lain. Dan pada peraturan-peraturan yang dibuat memang kalau ada orang yang dinyatakan saya COVID, maka diminta jangan berkumpul dengan orang tersebut, dipisahkan gitu. Nah, orang-orang yang sudah terlanjur ketemu sama orang yang sakit ini, maka buat amannya, maka dia menyendiri juga. Ada hitung-hitungannya yang nanti akan dibantu oleh petugas yang dikirim dari puskesmas atau konsultasi dengan tim satgas yang ada di daerah agar penularan penyakit ini bisa dihentikan. Nah, jadi kita bisa mengerti mengapa kok ada 3M, kemudian ketika dia menjadi sakit itu ada 3T gitu. Jadi cukup sederhana sebetulnya. Saya kira gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Soleh. Kemudian kita beralih ke Ustadz Khalid Basalamah. Ini pertanyaan yang memang menurut saya sangat penting dan kita ingin tahu dari Ustadz Khalid. Ustadz, ada pertanyaan atau banyak sekali yang bertanya, apa kewajiban umat Islam dalam memerangi wabah COVID-19 ini, Ustadz? Silakan Ustadz Khalid. Baik. Tadi waktu Dr. Sony sama Dr. Salah mungkin tadi ya, Dr. Salah menurut saya mengucapkan selamat sore, saya tidak merespon karena saya pikir saya tidak meng-cut pembicaraan. Juga sebelum jauh, saya juga menyiapkan masker ya, saya ada masker.
Jadi hanya karena berbicara saja, lagi berbicara jadi saya melepas agar bisa lebih leluasa untuk berbicara dan di ruangan yang tertutup tentunya. Ini pertanyaan mungkin saya lihat puncak dari hal yang perlu diketahui oleh umat Islam. Kita punya histori dari zaman Nabi SAW tentang masalah wabah gitu kan. Dan itu tidak asing. Bahkan Nabi SAW menjadikan salah satu tanda-tanda hari kiamat itu munculnya wabah gitu, yang dikenal dengan taun atau pes. Dan itu banyak sekali memakan korban. Dan itu terjadi tepatnya setelah meninggal Nabi SAW beberapa tahun di masa khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar pun pada saat sedang membawa pasukan yang besar ke negeri Syam. Negeri Syam itu dulu satu wilayah namanya Syam, sekarang jadi 4 negara. Libanon, Syria, Palestina dan Jordania. Dulu namanya Syam. Nah ini pada saat Umar bin Khattab akan masuk ke satu lokasi, ada yang memberitahukan kepada beliau. Mengatakan bahwasanya di wilayah ini ada wabah. Taun tadi ya, atau pes itu ya. Sejenis wabah seperti mungkin yang Allahu a'lam masalah keganasannya apakah sama dengan COVID atau tidak, tapi yang jelas dia sepertinya lebih ganas lagi karena dia ciri-cirinya disebutkan oleh para ulama kalau mengenai seseorang badannya mengurus, terus kemudian mungkin ada bagian anggota tubuhnya bahkan yang bisa tercabut seperti itu ya, dan memang umumnya membawa pada kematian. Maka Umar bin Khattab pun radhiyallahu anhu memberhentikan pasukan beliau. Dan beliau mengatakan, siapakah yang memiliki kabar atau berita dari Nabi SAW tentang masalah seperti ini? Maka tidak seorang pun berbicara pada saat itu. Kemudian datanglah seorang atau 2 orang sahabat Nabi, tepatnya salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang dai Nabi yang masyhur. Maka dia pun mengatakan, ya Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, apakah Anda lari dari takdirnya Allah? Artinya, ya udah kalau kita niat masuk saja. Nanti kalau kena ya sudah terima sebagai takdir, kalau enggak kena ya sudah gitu takdirnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat, dan ini karena dalamnya ilmu yang belum miliki, dan juga ini menjadi sebuah kaidah di kalangan para ulama dalam menghadapi wabah gitu ya. Beliau mengatakan, saya lari dari sebuah takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Maksudnya apa? Beda kasusnya dalam Islam kalau kita belum terkena. Kalau kita belum kena, kita harusnya menghindar. Misal kita tahu di depan kita ada lubang, atau ada badai, atau ada banjir, atau ada orang jahat misalnya. Kita belum jatuh ke dalam tempat itu, belum terlibat, terjerumus, ataupun bertemu dengan musuh atau orang jahat. Kita masih punya hak untuk menentukan. Beda kasusnya dalam Islam kalau kita sudah terjerumus, jatuh misalnya ke dalam kasus itu ya. Seperti misalnya kita sudah terlanjur sakit, kita sudah terlanjur bertemu dengan orang jahat, itu berbeda kasusnya. Nah, kita di situ menerima dan kita coba mencari solusinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau sesuatu telah terjadi pada kalian, jangan kalian ucapkan kalau seandainya. Kalau seandainya saya tidak ke sana, saya tidak kena. Kalau seandainya saya tidak keluar semalam, saya tidak dicuri. Sudah terjadi tapi ya. Tapi ucapkan qadarallahu ma syaa fa'al. Katakan Allah sudah takdirkan dan Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Karena kalau seandainya membuka pintu-pintu syaitan, artinya akan menyesatkan kalian nanti, karena akan mencari 1001 alasan. Padahal sebenarnya kalau ada masalah sudah harus solusinya. Tapi yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab adalah hal yang sangat bijak. Sebelum terjadi maka beliau menghindarinya. Kenapa saya singgung masalah ini teman-teman sekalian? Karena banyak di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan saya lihat sendiri ya di hadapan rumah, di depan rumah kadang-kadang di malam Ahad ya tetap ada pasar malam, terus tidak pakai masker. Selain juga sudah ada pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang lainnya seperti tidak menggunakan helm, yang lain lah ya. Parkir sembarangan dan segala macam. Ini sudah harusnya dijaga tata kedisiplinannya sebelum ada COVID, ditambah lagi sekarang memang harus jaga jarak gitu kan. Jadi dengan santainya kemudian merokok, asapnya ke semana-mana, dan ini betul-betul sangat disayangkan. Karena mereka kadang-kadang kalau ditanya, saya dengar segelintiran di tengah masyarakat, ya kalau takdirnya kena ya sudah. Nah subhanallah, ini jawabannya. Kita nggak boleh menjerumuskan diri pada hal yang berbahaya, sementara kita masih bisa menghindar.
Sebagaimana Umar mengatakan, beliau tidak masuk ke lokasi itu sambil mengatakan, saya lari dari satu takdir Allah ke takdir orang lain karena belum terjadi. Beda kalau kita udah sakit. Misal contoh yang lain, teman kita lagi flu. Kita tahu flu kalau dia sudah memegang hidungnya, memegang ingus, kemudian dia salaman sama kita, mungkin langsung bisa terjangkit. Mungkin dokter Salah lebih tahu dari kami dan teman saya dalam masalah medis. Tapi maksudnya kita sudah tahu nih kalau kita salaman sama dia, ada bekas ingusnya, kemudian kita pun memegang hidung, kita pun terjangkit flu tersebut misalnya. Atau dia bersin, marah ke kita, lalu kita pun menghirup sebagian tanpa kita sadari pun kita bisa terjangkit seketika. Maka kalau kita tahu dan kita mengatakan, oh nggak masalah kok kalau takdirnya saya kena ya nggak masalah. Ini kan keliru sekali. Nah, kemudian setelah ada beberapa orang sahabat tetap ngotot mau masuk ke wilayah itu, Umar bin Khattab pun salaman sama mereka, itu hak mereka. Lalu karena Umar juga belum sampai padanya informasi yang dia harapkan, maksudnya ada nggak hadis dari Nabi yang melarang. Pergilah mereka dan ternyata sahabat-sahabat yang masuk betul-betul meninggal karena penyakit, karena wabah itu. Nggak lama kemudian datang seseorang dari belakang pasukan, kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya punya informasi dari Nabi SAW. Kata Umar, apa informasimu? Sebagian orang sebenarnya sudah masuk ke dalam nih, ya, tapi sebagian besar bertahan bersama Umar radhiyallahu anhu. Kata dia, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya kalian mendengar sebuah wabah di sebuah tempat, jangan kalian masuk. Dan kalau kalian sedang berada di dalam, jangan kalian keluar. Nah ini isolasi tadi ya. Yang saya melihat pihak pemerintah kita, Masya Allah, sudah berusaha untuk memperjelas itu kepada masyarakat. Termasuk mungkin permintaan untuk adanya acara seperti ini, sehingga kita bisa bekerja sama. Tentu saya sebatas lingkup yang saya mampu. Yang penting saya ikut mendukung program pemerintah ini dan juga tidak asing. Ini bukan cuma Indonesia saja, sehingga kenapa harus dianggap sebuah rekayasa sementara seluruh dunia mengalami hal yang sama. Apakah sejumlah sebanyak ini semuanya orang bodoh gitu atau semuanya menipu? Kan tidak mungkin ya. Terlebih lagi Mekah dan Madinah sebagai tolak ukur umat Islam, bagaimana ulama sana mengeluarkan fatwa. Pada saat beberapa waktu lalu kita tidak ada sholat Jumat, diganti dengan duhur, itu memang sudah fatwa umumnya ulama. Masjid sampai ditutup beberapa waktu. Sekarang sudah mulai dibuka tapi ada jarak. Kita lihat Masjid Mekah, Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah memang menjaga jarak. Memang ada protokol-protokol kesehatan dilakukan. Dan karena kerjasama yang baik antara masyarakat yang ada di Saudi dengan pemerintahnya, maka pemerintah Saudi 2 hari yang lalu dengan jelas dan luasnya menyampaikan di media mereka kalau kami berhasil menghadapi COVID-19 karena kerjasama yang baik itu. Jadi saya melihat yang pertama bagi umat Islam ya, mereka harus mengetahui memang wabah itu ada dan itu sudah diteliti dan memang dipastikan ada, sehingga jangan dianggap remeh. Dan dia juga dengan segala macam konsekuensinya, dari dia bisa menular, dia bisa mematikan dan segala macam. Ini ada fakta-fakta di lapangan yang kita bisa lihat. Kemudian yang kedua, kita ikhtiar. Ikhtiar dalam arti kata mengikuti protokol-protokol yang ada. Tadi ada 3M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mungkin tadi juga ada 3T yang sudah dijelaskan oleh Dr. Solah tadi. Misal itu semuanya harusnya kita bisa melakukan itu demi maslahat kita secara pribadi dan maslahat masyarakat umumnya, yang artinya juga maslahat daripada negara kita. Ya, dan ini sangat penting untuk diperhatikan. Dan ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengingatkan, larilah kamu dari wabah itu sebagaimana kau lari dari singa. Artinya kita memang harus ikhtiar. Belum lagi hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah tidak menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah menurunkan obat bersamanya. Tadawu ya ibadallah. Berobat wahai hamba-hamba Allah. Kita disuruh ikhtiar. Jadi bagi teman-teman yang belum kena, mereka hati-hati menjaga mengikuti protokol yang ada. Yang sudah kena, mereka juga mengikuti protokol yang ada dengan mengisolasi diri. Kemudian juga mereka berobat, ya, sebagaimana tadi juga masuk dalam 3T yang dijelaskan Dr. Salah. Juga ada sebuah sikap yang diambil oleh sahabat Nabi namanya Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi pada saat pasukan Umar bin Khattab tadi pulang akhirnya ke Madinah dan pemimpin yang ada di Syam meninggal kena wabah ini, maka digantilah pemimpin tersebut oleh Umar dengan Amr bin As. Amr bin As ini sangat cerdas teman-teman sekalian. Apa yang dia lakukan? Semua yang terkontaminasi wabah pada saat itu, kayak kita sekarang mungkin COVID-19, itu dibawa ke gunung oleh beliau.
Beliau cari sebuah gunung yang aman, layak untuk ditinggalin. Beliau buat pemukiman sementara di sana dan kemudian membawa semua orang yang terkontaminasi virus kemudian dibawa ke sana. Nah, diisolasi oleh beliau. Lalu beliau mengucapkan kalimat yang masyhur sekali. Kita bisa temukan dalam banyak tulisan-tulisan yang menukil histori tentang wabah taun di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sesungguhnya virus ini dan wabah ini bagaikan api dalam diri kalian. Kalau kalian bertemu, maka akan menjadi api yang besar. Maksudnya makin melebar. Maka menebarlah kalian. Kalau kita sekarang jaga jarak lah. Dan itu subhanallah tidak memakan waktu berapa bulan saja, kecuali wabah itu sudah hilang. Karena sikap yang diambil tadi oleh Amr bin As, ini orang-orang yang sakit ini pun sudah sembuh, mereka hanya berbaur dengan masyarakat yang sudah sehat. Kurang lebih seperti itu. Silakan Mas Muhammad. Terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Banyak sekali nasihat-nasihat yang Ustadz berikan tadi dan semoga bermanfaat bagi kita. Kita masuk ke pertanyaan yang cukup penting juga, Prof. Wiku. Izin Prof. Wiku, berapa minggu ini masyarakat sudah mengetahui dan mendapat kabar tentang vaksin. Mohon pencerahannya Prof. Wiku, bagaimana kesiapan vaksinisasi saat ini, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mas Hidayat. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Khalid, sebenarnya manusia ini kan harus berikhtiar. Jadi salah satu bentuk ikhtiarnya adalah kita mencari obat, tanda kutip obat. Vaksin memang bukan obat, tapi kita berusaha untuk membuat badan kita betul-betul siap dan bisa menolak bala, menolak virus ini kalau sampai masuk ke tubuh kita sebagai manusia. Makanya dibuatlah sebuah vaksin. Karena kan intinya vaksin ini adalah menstimulasi tubuh kita untuk menciptakan tentara-tentara yang spesifik untuk melawan COVID, vaksin COVID gitu. Dan ini bagian dari ikhtiar. Seluruh dunia berikhtiar. Dan puluhan sampai ratusan pengembang vaksin seluruh dunia berlomba untuk menghasilkan vaksin. Dan prosesnya akan memang lama. Biasanya 6-7 tahun. Sekarang ini kita dipaksa lebih cepat karena kita ingin terlindungi karena semua umat manusia di dunia ini betul-betul terancam oleh virus ini gitu. Jadi kalau kita lihat seperti itu, maka Indonesia salah satunya juga berikhtiar untuk bisa melindungi masyarakatnya. Maka dari itu Presiden sudah mengatakan bahwa masyarakat Indonesia akan gratis atau dibiayai oleh pemerintah untuk vaksinasi. Tapi tentunya pemerintah akan memilihkan vaksin yang teraman dan terbaik agar bisa betul-betul melindungi masyarakat sehingga terbentuk kekebalan kelompok atau komunitas begitu. Karena dalam masa pandemi ini vaksin itu bukan digunakan untuk perlindungan individu utamanya, tapi perlindungan kelompok. Nah, kelompok ini kan karena yang kena seluruh dunia, maka sebenarnya yang kalau bisa ketemu vaksin yang aman dan berkhasiat atau efektif, tentunya yang harusnya divaksin adalah secara keseluruhan adalah seluruh orang di dunia yang memiliki risiko untuk bisa tertular. Dan Indonesia sebagai bangsa yang terbesar keempat di dunia, apalagi kita juga bangsa Muslim yang terbesar di dunia, maka apa yang kita lakukan dan berhasil ikhtiarnya itu pasti berkontribusi pada penyelesaian masalah ini di dunia. Jadi betul-betul seluruh masyarakat ini punya peluang, kalau kami melihatnya, sekarang ini punya peluang untuk beramal baik. Kalau kita bisa berikhtiar untuk menjalankan 3M dengan baik, dengan disiplin, maka kita melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Kalau kita bisa menciarkan ini kepada orang lain juga terlindungi, maka kita juga itu menjadi dan begitu juga dengan vaksin begitu. Jadi harapannya dengan vaksin ini kita pastikan bahwa nantinya setelah mendapatkan izin dari pemerintah berupa EUA, Emergency Use of Authorizations, maka baru itu bisa divaksinasi untuk masyarakat. Demikian Mas Hidayat. Terima kasih Prof. Wiku.
mohon izin saya ke Ustadz Khalid Basalamah lagi, Ustadz. Mohon maaf sebelumnya mungkin pertanyaan terakhir, Ustadz. Beberapa waktu yang lalu kami mendengar ayah Ustadz meninggal dengan izin Allah karena terpapar COVID. Adakah cerita dan adakah pesan untuk umat, untuk jamaah supaya sebagai edukasi, Ustadz? Ya, jadi pertama sekali kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin meyakini tentang masalah ajal. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kalau ajal mereka telah datang, batas waktu yang Allah berikan umurnya datang, maka tidak akan diterlambatkan saat, tidak akan juga dimajukan sesaat. Hanya saja memang ada sebab-sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan juga supaya menjadi pelajaran bagi manusia. Mungkin ada orang yang meninggal kena tabrakan, ada orang kena penyakit, ada orang yang kena pertengkaran, perkelahian dan seterusnya. Itu supaya menjadi pelajaran bagi manusia. Nah, di antaranya kasus ayah anda tercinta kemarin, Zaid Abdullah Basalamah rahimahullah. Saya memang umur beliau sudah 74 tahun. Beliau Masya Allah selama ini sehat saja, dan saya tahu betul bagaimana beliau menjaga kesehatan. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala berbicara berbeda gitu. Beliau termasuk tiba-tiba merasa sesak nafas, terus kemudian dicek, di swab pada saat itu dan ternyata beliau positif. Dan pada hari itu juga kami mengambil keputusan keluarga untuk beliau diisolasi di rumah sakit. Nah, setelah itu ternyata dalam 1-2 hari isolasinya tadinya masih yang biasa gitu, tapi ternyata beliau masih merasakan sesak nafas, maka kami pindahkan ke rumah sakit yang lain, yang akhirnya disitulah beliau wafat dan ajalnya telah datang, dan alhamdulillah ala kulli hal. Dan pada saat itu saya sempat memberikan cuplikan yang akhirnya viral kemana-mana, itu untuk keluarga saja sebenarnya, bagaimana kita belajar sebagai seorang muslim menerima takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga sekaligus saya menekankan tentang masalah bahwasanya virus itu betul ada, jangan sampai dianggap sebuah hoax sehingga kita terus mau masa bodoh. Dan ini terbukti ayah anda tercinta terkena, dan pada saat itu juga ibunda juga positif, tapi alhamdulillah Allah masih berikan umur sampai sekarang sehingga kami masih ada waktu untuk bisa berbakti insyaallah. Kemudian juga yang terakhir saya mengatakan, ya tugas kita adalah melakukan hal-hal yang positif setelah meninggal. Dari kita yang masih hidup ikhtiar mengikuti protokol yang ada, dan yang sudah meninggal maka kita mengikuti hukum-hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal itu, dengan mendoakan, memohon ampun, kemudian membayar utang, ya, kemudian menjalankan wasiat, dan juga tentu yang terakhir adalah masalah warisannya, sehingga tidak tertinggal hak-hak ahli waris yang banyak tertunda seperti banyak terjadi di Indonesia, sampai anak turunan yang kesekian ternyata tidak dibahas masalah itu karena dianggap pekah. Kurang lebih seperti itu Mas Muhammad. Baik Ustadz, saya mewakili Satgas COVID-19 mengucapkan belasungkawa dan semoga ayahanda tercinta meninggal dengan husnul khotimah Ustadz. Amin, amin. Kita beralih ke pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan karena mohon maaf waktunya cukup singkat. Jadi saya membacakan salah satu pertanyaan untuk Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz, ada pertanyaan dari jamaah. Jamaah tersebut selama ini belum melakukan sholat Jumat Ustadz, karena masjid jamaah tersebut memang sering didatangi oleh jamaah-jamaah yang dari luar kompleknya. Itu bagaimana hukumnya menurut Ustadz Khalid Basalamah? Silakan Ustadz. Saya rasa sudah tidak asing lagi pada saat itu Menteri Agama, artinya pihak pemerintah lah ya, untuk mengajak masyarakat sudah boleh aktif di masjid lagi. Dan ada beberapa waktu yang sebelumnya malah tidak boleh, kemudian sudah dibuka gitu ya. Saya rasa seharusnya kita mengikuti instruksi pemerintah, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum.
Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga taatilah pemerintah setempat kalian. Maka kita sudah dianjurkan untuk membuka masjid. Belum juga fatwa para ulama juga seperti itu. Kalau misalnya permasalahannya lebih sederhana, misal memang masjid di komplek itu kalau dibuka Jumat maka akan banyak interaksi dari luar komplek dan ternyata mereka tidak mengikuti protokol, maka Jumat ditutup sementara di situ, tapi setiap individu itu tetap melakukan Jumat di tempat lain, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai orang-orang yang di komplek meninggalkan Jumat, nah ini yang jadi permasalahan. Karena menurut saya, Allahu a'lam, tidak ada udzur sekarang untuk tidak sholat Jumat. Bahkan sering ditanyakan di pengajian bagaimana kalau orang-orang yang tidak mengikuti protokol di masjid dekat rumah saya, apakah tetap saya sholat di masjid? Saya katakan iya, Anda ikuti protokol supaya bisa menjadi contoh bagi orang lain. Jadi bukan berarti karena ada kesalahan orang lalu kemudian kita tidak melakukan kebaikan, seperti itu kurang lebih. Ya, silakan Mas Iman. Tadi pertanyaan dari Saudara Reza. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk tim Satgas, mungkin bisa dijawab oleh salah satu, ada Pak Sony, Prof. Viko, atau Pak Soleh. Ini terkait vaksin. Mungkin nanti ke Pak Sony dan Prof. Viko juga boleh. Apakah ketika vaksin itu sudah ditemukan dan ketika kita sudah mendapatkan vaksin, pandemi ini berakhir? Mungkin itu pertanyaan singkatnya. Silakan, mungkin saya ke Prof. Viko dulu, Prof. Apakah kita sudah mendapatkan vaksin dan pandemi ini sudah berakhir, Prof? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya terus terang jawaban itu secara teori harusnya bisa, tetapi kita tidak pernah tahu karena baru belajar penyakit yang baru ini, maka tentunya mari kita lihat kita harus menjalankan protokol kesehatan dengan baik, karena kita perlu memberikan perlindungan lebih dari satu. Jadi nanti kalau sudah ada vaksin, kita vaksin, tetap saja kita menjalankan protokol kesehatan 3M. Sehingga kita betul-betul aman, dan mari kita saksikan bersama nantinya keberhasilan bersama-sama kita berusaha ini. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Mungkin ke Pak Sony, apakah ketika sudah mendapatkan vaksin kita perlu melakukan perubahan perilaku seperti protokol kesehatan? Ini sangat dekat dengan usaha Pak Sony pada saat ini. Silakan Pak Sony. Ya, makasih Mas Muhammad Hidayat. Jadi sebetulnya upaya untuk perubahan perilaku, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu dalam jangka pendek memang untuk menghentikan pandemi ini, ya. Tetapi dalam jangka panjang ini akan berdampak pada keberhasilan kita untuk menekan penyakit menular, ya, khususnya penyakit infeksi saluran pernapasan. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan memakai masker ketika kita mengalami flu atau ketika mengalami masalah infeksi pernapasan, seperti halnya penyakit TB yang bertahun-tahun sulit untuk kita atasi, itu insya Allah akan bisa kita atasi. Indonesia adalah negara dengan kasus TB terbesar kedua di dunia hingga saat ini. Dr. Soleh yang lebih tahu. Tetapi insya Allah Pak Ustadz Khalid Basalamah, selama kita belum selesai dengan pandemi ini dan kita berharap secepat-cepatnya pandemi ini selesai, walaupun vaksin sudah ada, tetapi kan belum bisa menjangkau semua orang. Sehingga masih dibutuhkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dan Pak Ustadz, mohon bantuannya, mohon dukungannya. Terima kasih, ini luar biasa menurut kami hari ini. Karena 17% masyarakat Indonesia tidak percaya COVID-19. Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan, dan karena mereka tidak percaya, dampaknya mereka cenderung abai terhadap protokol kesehatan dan akibatnya bisa menulari pada orang lain. Terima kasih, Mas Muhammad. Baik, terima kasih Dr. Sony. Silakan Dr. Soleh untuk menambahkan, silakan Pak. Silakan Pak Soleh untuk menambahkan pertanyaan terakhir tadi. Mohon maaf Pak, masih di mute. Ya. Ya, adanya COVID ini sebuah pelajaran besar buat kita, terutama kita para santri yang biasa kita hidup di pesantren kan kumpul-kumpul dengan saudara kita. Ya,
kita itu menghadapi 3 penyakit besar dalam kurun waktu beberapa puluh tahun. Yang pertama kita menghadapi SARS tahun 2003. Penyakitnya sama, itu COVID. Nah, alhamdulillah Allah memberi perlindungan pada kita, SARS nggak masuk ke Indonesia gitu. Tapi kemudian kita menghadapi flu burung. Penyakitnya sama itu, kurang lebih model penularannya. Nah, flu burung terus menular di antara unggas. Yang kita sangat khawatir nanti berkembang penyakitnya itu bisa menular ke antar manusia. Nah, yang COVID ini kurang lebih sama dengan flu burung, tapi terjadinya di sana, di Wuhan, Cina. Nah, COVID dengan flu burung kurang lebih sama. Flu burung itu influenza, model menularnya sama. Ya. Cara penanggulangannya adalah 3M, 3T. Sama itu, jadi seandainya nanti dengan vaksinasi kita bisa menyelesaikan COVID, kita sudah dapat pelajaran berharga dan melakukan tindakan perilaku untuk menghadapi penyakit lain. Itu ikhtiar kita yang luar biasa gitu. Saya kira itu, Mas Hidayat. Terima kasih Pak Solah. Dengan pernyataan terakhir dari Pak Solah tadi, berakhirnya juga kegiatan diskusi online kita pada sore hari ini. Mohon izin Ustadz Khalid supaya lebih berkah, apakah bisa memimpin doa untuk teman-teman para jamaah yang hadir pada sore hari ini, Ustadz? Baik. Ini hari Jumat, dan hari Jumat di sore hari itu ada waktu mustajab di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada seorang muslim yang berdoa di waktu itu kecuali diijabah. Dan Nabi SAW mengatakan, kejarlah dia selepas asar sampai terbenam matahari, dan kita berdepatan waktu itu. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menerima doa ini, dan mari kita ikhlaskan hati kita untuk sama-sama berdoa. Alhamdulillah, kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta, dan kami memuji-Mu sampai Engkau menerima puji-pujian kami, serta kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Engkau telah perintahkan kepada kami dan sebagaimana Engkau telah mengucapkannya bersama dengan para malaikat-Mu. Ya Allah, kami tidak berkumpul di dalam acara ini walaupun secara online, kecuali karena kami ingin kebaikan dan kemaslahatan. Maka ikhlaskan niat kami dan tambahkan ini menjadi pahala kami di timbangan amal pada hari kiamat. Dan juga jadikan ini sebagai informasi yang bisa menjadi manfaat bagi masyarakat negara kami Indonesia. Ya Allah, selamatkan negara kami dari segala macam mara bahaya, utang piutang, fitnah, dan apapun yang bisa menyusahkan pemerintah juga masyarakat. Dan ya Allah, satukanlah kami di bawah naungan kecintaan, saling menghormati, dan juga bukakanlah pintu-pintu rezeki negara kami sehingga kami termakmurkan dengannya. Ya Allah, angkatlah wabah COVID-19 ini dari negara kami, dari masyarakat kami, dari pemerintah kami, dan juga seluruh wilayah di muka bumi ini tidak terkecuali, baik yang Islam ataupun non-Muslim. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang telah bersabar dalam menghadapi wabah ini, sehingga sesuai yang telah Nabi-Mu Muhammad SAW janjikan, barang siapa yang bersabar pada saat terkena wabah, kemudian dia wafat, maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Dan telah dijelaskan oleh para ulama-ulama agamamu bahwasanya orang yang tidak meninggal pun asal dia bersabar menghadapinya, maka akan diberikan pahala mati syahid. Karuniakanlah kepada kami pahala yang besar ini. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau menolong seluruh saudara-saudara kami kaum muslimin di seluruh pelosok di muka bumi ini yang sedang tertindas, yang sedang kedinginan, kelaparan, dimanapun mereka berada. Ikhlaskan niat mereka, ikhlaskan niat mereka, terimalah para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta kesatukanlah kami semua di surga Firdaus tanpa hisab, di mana Engkau satukan kami dalam majlis yang mulia ini. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan semua kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka.
Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wahai Zat yang mulia dan Maha Pengampun, ya Rabbal Alamin, Tuhan yang alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Khalid Basalamah. Terima kasih Prof. Wiku, Dr. Sony, Dr. Soleh Imari. Dengan doa tadi berakhirnya juga acara kita pada sore hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi para jamaah yang hadir pada sore hari ini. Saya atas nama Satuan Tugas COVID-19, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Semoga apa yang kita dapat ini menjadi wadah dan menjadi majelis ilmu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini.